Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya nih. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik saja ya. Seperti biasa, kembali lagi dengan saya di sini di channel Dimensi Mimpi yang akan membawakan sebuah cerita horor untuk kalian semua untuk menemani hari-hari kalian. Dan di cerita kali ini itu sebenarnya masih berkaitan sih dengan cerita yang kemarin ya, yaitu Ngipri Ketek. Namun berbeda judul gitu ya. Kenapa saya bilang masih berkaitan dengan cerita yang kemarin? Karena di sini aktor utamanya atau pemainnya ya yang berada di cerita ini itu masih dengan orang yang sama, yaitu Mas Raden Artonegoro dan juga yang lainnya. Nah, buat kalian nih yang belum nonton di cerita sebelumnya, yang baru datang di video kali ini di channel ini, kalian bisa dengerin cerita di sebelumnya Ngipri Ketek karena itu akan berkaitan di cerita kali ini. Tapi kalau kalian pengen langsung dengerin di cerita kali ini aja, ya udah nggak apa-apa sih gitu. Oke, buat kalian nih yang sudah menonton di cerita kemarin pasti akan lebih memahami ya, akan lebih membayangkan, akan lebih meimajinasinya tuh masuk di kalian gitu. Makanya saya sarankan sih untuk buat kalian yang baru datang itu nonton terlebih dahulu. Tapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih, absen dulu dong di kolom komentar dengan siapa, dari kota mana gitu ya, biar saya tuh kenal dengan kalian semua gitu. Jadi biar enak, jadi kayak seolah-olah tuh saya tuh menceritakan ke kalian secara langsung gitu ya. Oke, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Ini adalah babak baru dari cerita pesugihan keluarga Ningrat. Setelah kejadian dari Alas Swingit, Raden Artonegoro dan yang lainnya bermukim di sebuah tempat yang berdekatan dengan sungai, yang dimana aliran sungai tersebut merupakan pertemuan dari dua sungai yang diyakini sebagai tempat yang biasa orang-orang sekitar lakukan untuk mencari petuah atau kekayaan. Masyarakat di sana sudah tidak asing lagi dengan orang-orang yang menjadikan sungai tersebut sebagai tempat berendam untuk mendatangkan wangsit atau keinginan yang mereka perlukan demi kepentingan duniawinya. Akan tetapi, ada harga yang sangat mahal untuk bisa mendapatkan itu semua. Mereka harus menyerahkan tumbal di tiap kali permintaannya. Mereka menyebutnya sebagai tumbal tali mongso. Yang kena bisa semuanya, badan tidak bisa bergerak sama sekali, mati rasa. Kita masuk ke bagian yang pertama, perut yang kosong. Setelah kejadian dari Alas Swingit, bapak dan yang lainnya bermukim di sebuah tempat yang letaknya lumayan jauh dari keberadaan Alas Swingit itu sendiri. Kini mereka semua benar-benar harus kembali berjuang. Entah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, namun selama mereka masih dipantau dari kejauhan dari orang-orang yang memang ingin mewujudkan ambisinya, mereka juga akan mendapatkan gangguan dari yang lainnya. Pemberitaan sudah masuk. Bapak dan juga Kang Waris menerima laporan terkait orang-orang yang gugur saat berada di desa Alas Swingit tersebut. Mereka yang gugur atas kejadian tersebut antara lain: yang pertama, Mas Mo atau teman Jaja. Kedua, Kang Didi. Ketiga, Mbak Arumi. Keempat, Birawa. Dan yang terakhir, Raden Jogopati. Untuk sementara, mereka berlima yang baru diketahui. Namun dari semua yang meninggal dunia, hanya Raden Jogopati lah yang meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Dia ditemukan di hutan Alas Swingit. Kang Waris meyakini gugurnya Raden Jogopati disebabkan oleh keterkaitan leluhur dari Raden Artonegoro yang membantu untuk segera menyelesaikan urusannya. Babak baru dimulai. Kang Waris, Bapak, Ibu, Nyi Ratih, Raden Kuncoro, Mas Rahadian dan juga Jaja. Tersisa 7 orang yang selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Mereka semua benar-benar diberikan keselamatan dan mampu terhindari dari kencaran yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga yang lainnya. Desa yang mereka sekarang tempati ini berada dekat dengan sungai yang mana alirannya merupakan tempat bertemu dua aliran sungai yang sangat dikenal. Banyak masyarakat sekitar yang meyakini bahwa jika ada salah seorang yang memiliki keinginan, mereka harus cepat-cepat untuk berendam di sungai tersebut di malam-malam tertentu. Dan memang benar, banyak sekali orang-orang yang mungkin saja berada di luaran desa yang berendam di sungai tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keinginan. Rata-rata mereka menginginkan kekayaan dan juga pesugihan. Mereka yang termasuk dalam bagian tersebut harus mencari tumbal di tiap kali mereka menginginkan keinginannya. Bukan hal yang mudah memang, namun masyarakat sekitar sudah memahami akan hal tersebut. Karena itulah, semenjak kejadian hilangnya jabang bayi dari dalam kandungan yang terjadi pada salah seorang wanita di desa ini, mereka semakin berhati-hati. Mereka semua menyebutnya sebagai
tumbal tali mongso. Dengan melakukan penumbalan yang mereka inginkan, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan juga. Namun, menurut kepercayaan orang-orang di sana, mereka akan bisa terselamatkan dengan satu cara. Cara tersebut terkenal dengan konyol dan tidak masuk akal. Solusi dari permasalahan ini adalah mereka harus mengantarkan sang wanita hamil ke sebuah astana atau tempat pemakaman. Sebelum senja menyingsir, ketakutan akan terbiaskan di wajah para wanita yang sedang hamil. Sebentar lagi, perutnya akan kosong. Di sebuah desa tempat mereka bermukim, ada banyak orang-orang yang sering pergi ke sungai untuk mencari wangsit atau keinginan yang mereka inginkan agar bisa tercapai. Sungai itu disebut sebagai Sungai Tirto Indah. Sungai yang kemudian menjadi bagian terpenting dari desa tersebut ternyata menyimpan misteri yang belum juga terpecahkan. Kedatangan bapak dan yang lainnya ternyata disambut baik oleh masyarakat di sana. Mereka sangat menyukai pendatang yang baru datang ke desa mereka. Namun dengan catatan, pendatang tersebut harus membawa wanita hamil. "Silakan mas," sapa mereka. Ibu hanya melihat para warga yang tersenyum lebar kepadanya. Tatapan mata mereka yang kosong, lalu wajahnya menggambarkan sebagai warga asing yang baru ditemui oleh ibu baru-baru ini. Mereka tampak antusias di saat menyapa segerombolan orang-orang yang baru mendatangi desa tersebut. Bapak dan Kang Waris menuju ke sebuah rumah besar yang di dalamnya sudah tersedia banyak kamar. Untuk sementara, mereka akan tinggal di desa tersebut untuk mencegah kejaran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Di desa tersebut, terdapat sebuah astana atau tempat pemakaman yang di dalamnya hanya terdapat satu makam saja. Biasanya menjelang sore, banyak wanita hamil yang mendatangi astana tersebut untuk menghormati kepercayaan orang-orang terdahulu yang memang mewajibkan untuk menyerahkan atau mengenali diri jika dirinya sedang hamil. Di desa tersebut, bapak dikenali oleh salah seorang yang memang mengurusi desa itu. Desa ini dinamakan Desa Astana Talimongo. Entah mengapa desa ini disebut sebagai Desa Astana Talimongso, namun orang-orang di sini masih mempercayai akan tumbal pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja mencari wangsit atau keinginan yang berada di Sungai Tirto Indah. Para warga di sana tidak berani untuk menghalau orang-orang yang berada sungai tersebut karena memang ada sekelompok orang yang berada di desa itu juga yang mendukung aksi dari ritual tersebut. Malam pertama mereka berada di Desa Astana Talimongso. Malam pertama mereka menempati Desa Astana Talimongso sama seperti mereka menempati desa-desa yang lainnya. Hanya saja, saat sore hari, bapak dan yang lainnya melihat fenomena aneh dari para wanita hamil yang berada di desa tersebut. Mereka menuju ke sebuah pemakaman yang konon katanya mampu mencegah hilangnya bayi yang sedang berada di dalam kandungannya. Di malam pertama itu juga, ibu merasa tidak tenang. Mas Rahardian terus merengek karena keadaan desa yang mereka tempati hawanya tidak sejuk. Biasanya jika di malam hari mereka bisa tidur tenang karena hawanya yang nyaman dan sedikit dingin. Namun untuk di desa kali ini juga mereka tidak mendapatkan kenyamanan sama sekali. Rumah yang mereka tempati juga tergolong rumah lama yang baru saja direnovasi. Mungkin dengan keadaan semacam itu, kenyamanan menjadi berkurang akibat hawa yang berada di dalam rumah tersebut. Bapak dan juga Kang Waris kembali membahas terkait rencana mereka selanjutnya. Bersama dengan Raden Kuncoro dan juga Jaja, mereka berempat membahas tentang rencana Raden Angkoro ketika ditimpa kegagalan untuk kedua kalinya. Kang Waris sendiri sudah merasa aman jika dirinya dan yang lainnya berada di desa ini. Terlebih lagi, desa ini letaknya sedikit jauh dari desa Alaswingit dan keberadaan para keluarga ningrat yang lainnya. Hanya saja, Kang Waris merasa ada yang tidak beres dengan para warga yang menyambutnya ketika mereka mendatangi desa ini. Mereka tampak antusias, namun ekspresi antusias mereka seperti menggambarkan kepada sebuah jebakan yang tersirat dalam benak hati mereka. "Kita mesti mengumpulkan data terkait desa ini. Aku tidak tahu ada sebuah astana atau pemakaman di desa ini. Warga di sini tergolong sebagai warga yang sangat fanatik terhadap kepercayaan terdahulu," jelas Kang Waris kepada yang lainnya. Jika dibilang fanatik, memang warga di sini sangat fanatik terhadap hal-hal yang masih bersifat leluhur dan kepercayaan terdahulu. Namun ada juga beberapa warga yang lainnya yang tidak percaya akan hal ini. Mereka sangat tersiksa dengan adanya sekelompok orang yang masih menjaga nilai-nilai keburukan yang tertanam lama di desa ini. "Bagaimana Arto? Apa yang akan kita cari di desa ini?" Ada sebuah sungai yang menjadi kepercayaan orang-orang luar untuk mendapatkan kekayaan. Ada juga sebuah makam yang dipercaya sebagai tempat pengenalan terhadap jabang bayi yang akan lahir, jelas Kang Waris. Bapak masih berpikir panjang untuk bisa memutuskan hal tersebut. Paling tidak,
Dengan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu, mereka akan bisa dengan bebas mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk saat ini, yaitu perlindungan dari kejaran Raden Angkoro dan yang lainnya. Tidak ada keputusan yang membuat mereka bisa tenang malam itu. Mereka lebih memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari menunggu esok hari. Barangkali di keesokan harinya mereka bisa mendapatkan petunjuk dari apa yang sudah ada di desa ini. Tepat di malam hari, saat mereka sedang tidur, ibu bermimpi hal aneh yang ada di desa Astana Talimongso ini. Ibu bermimpi jika banyak wanita hamil yang jabang bayinya menghilang dalam waktu semalaman. Ibu tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari mereka semua bisa kehilangan bayi yang berada di dalam perutnya tersebut. Akan tetapi di dalam mimpi tersebut, ibu dibawa ke sebuah tempat yang bangunannya berada jauh dari desa itu. Di dalam bangunan tersebut, ibu melihat ada sebuah makam yang berada di sana. Lalu perlahan banyak wanita hamil yang memasuki ke dalam bangunan tersebut. Akan tetapi hal yang mengerikan terjadi tatkala mereka semua keluar dari dalam bangunan itu. Kaki mereka sudah penuh dengan darah. Lalu wajah mereka tampak senang seperti tidak ada masalah apapun. Tatapannya kosong dan para wanita yang keluar dari dalam bangunan tersebut perutnya tiba-tiba mengecil. Dari yang awalnya di dalam perut tersebut terdapat bayi, kini perut mereka benar-benar kopong atau kosong tanpa jabang bayi yang berada di dalam perut mereka. Ibu kebingungan akan fenomena aneh yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Lalu dia berjalan ke arah sana. Ibu ingin tahu apa yang sudah terjadi sama-sama banyak wanita yang perutnya tiba-tiba menjadi kempes. Kaki ibu terus berjalan ke arah bangunan tersebut. Perlahan kakinya berjalan ke arah tangga yang terus menanjak hingga bisa masuk ke dalam bangunan tersebut. Namun, sewaktu dirinya berada di bibir pintu dari makam tersebut, ibu mendengar suara rintihan dan teriakan wanita yang berada di dalam bangunan itu. Suaranya sangat mengerikan. Teriakan itu seperti teriakan rasa sakit beribu-ribu kali lipat. Setelah suara itu menghilang, keluarlah seorang wanita yang mana kakinya sudah penuh dengan darah. Wanita tersebut menyeret-nyeret kakinya dan menatap ke arah ibu dengan tatapan kosong. Mulutnya tersenyum lebar. Senyuman yang menyeringai lebar itu membuat ibu ketakutan. Tidak berselang lama, wanita yang baru saja keluar itu mengatakan sesuatu kepada ibu. "Kamu mau masuk ke dalam?" Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak mau masuk ke dalam karena merasakan hal yang aneh dari dalam bangunan tersebut. "Bayi kamu cantik ya," ucap wanita tersebut. Aneh, padahal ibu sendiri aja belum bisa memprediksikan bahwa bayinya akan terlahir dengan jenis kelamin perempuan. Namun wanita itu dengan tegasnya mengatakan jika bayi yang akan dilahirkan oleh ibu kelak akan berjenis kelamin wanita. Wanita asing itu meninggalkan ibu. Dia berjalan menuruni tangga dan kembali lagi ke desa. Ibu yang merasa ada yang tidak beres, dia pun segera mengikuti wanita tersebut untuk menuruni tangga. Namun, saat di mana dirinya ingin menuruni tangga, tiba-tiba ada sesuatu yang memegang perutnya dari belakang. "Nak, jabang bayimu wangi ya?" Ibu melihat dengan jelas kedua tangan yang sangat besar sedang memegangi perutnya. Kuku dari masing-masing tangan tersebut sangat panjang, warnanya hitam. Lalu perlahan ibu menengok ke arah belakang. "Nak, ikut aku yo nak." Ibu langsung teriak kencang, namun mulutnya seperti tersumpal sesuatu. Tatapan dari sosok itu benar-benar sangat mengerikan. Sosok itu memiliki wujud yang tidak lazim seperti umumnya. Rambutnya yang panjang, wajahnya yang keriput seperti nenek tua, namun kedua matanya benar-benar tidak ada. Lalu sosok itu benar-benar terbang. Kedua tangannya lebih besar dari badannya. Sosok ini menginginkan bayi yang dikandung di dalam perut ibu. "Nak, ikut aku yo nak." Sosok tersebut mengucapkan kalimat yang sama. Ibu mencoba melarikan diri, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan memegang perut ibu. Lalu dengan cepat, dia merobek bagian perut ibu dan mengambil paksa bayi yang berada di dalam perut ibu. Tidak lama kemudian, darah mengalir deras hingga membasahi kaki ibu. Ibu kemudian berteriak kencang. Seluruh orang yang berada di dalam rumah tersebut langsung terbangun. Bapak yang berada di samping ibu segera menanyakan apa yang baru saja terjadi. "Ibu kenapa?" tanya bapak. "Pak, desa ini bukan desa yang baik pak." Kang Waris dan juga Jaja segera mengetuk pintu. Mereka bersamaan menanyakan apa yang sudah terjadi dengan ibu. Bapak kemudian meminta kepada ibu untuk menenangkan diri. Dia tahu jika ada pertanda yang kurang baik dari desa ini, pasti orang pertama yang merasakannya dulu adalah ibu. "Ibu tenang dulu ya, nanti kita bicarakan bersama Kang Waris dan yang lainnya," jelas bapak. Bapak segera memakai bajunya dan keluar dari kamar. Di luar kamar, Kang Waris dan Jaja sudah menunggu dan menanyakan apa yang sudah terjadi kepada ibu. "Kenapa istrimu Arto?" tanya Kang Waris. "Kang Waris,
Sepertinya ada sesuatu yang tersimpan di desa ini. Sebelumnya di desa Alaswingit, istriku merasakan hal yang sama. Bila ada desa yang memiliki sesuatu yang tersembunyi dan terkesan sangat mengerikan, desa tersebut benar-benar berbahaya, jelas Bapak kepada Kang Waris. Kang Waris mengerti apa yang dimaksud oleh Bapak. Dari dalam kamar, ibu masih menangis. Dia tampak trauma dengan mimpinya barusan. Sepertinya pagi ini akan ada sesuatu yang terjadi di desa ini, ucap Kang Waris kepada Bapak. Bapak belum diberitahu terkait mimpi yang baru saja dialami oleh ibu barusan. Namun dirinya merasa takut jika mimpi tersebut benar-benar membawa kepada hal-hal buruk yang ada di desa ini. Malam itu juga, Bapak menemani ibu sambil tertidur. Dia berjaga-jaga agar ibu tidak mendapatkan hal yang serupa. Keesokan harinya, para warga banyak yang geger terkait hilangnya beberapa bayi yang berada di dalam kandungan terhadap beberapa wanita hamil yang berada di desa Astana Talimongso. Ibu yang mendengar tersebut langsung menutup mulutnya. Dia kemudian meneteskan air mata dan mengatakan jika apa yang terjadi saat ini pada warga sangat mirip seperti mimpi yang baru saja ibu alami semalam. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Mereka masih mencari-cari penyebab dari hilangnya bayi yang berada di dalam kandungan tersebut. Para wanita yang bayinya menghilang dalam waktu semalam hanya bisa menangis histeris. Tatapannya menjadi kosong. Mereka menyalahkan suami mereka masing-masing karena telah membawa mereka ke sebuah tempat yang sangat tidak wajar. Tempat itu adalah Astana Talimongso. Sedangkan di dalam kamar, ibu berteriak kencang. Dia tampak stres dengan apa yang sudah terjadi di desa tersebut. Aku ingin keluar dari desa ini. Beberapa kali ibu mengatakan jika desa yang ditempatinya sekarang bukanlah desa yang baik baginya, karena seluruh penggambaran yang ada di mimpinya sama persis seperti apa yang sudah terjadi saat ini. Tetapi Bu, kita harus sabar, jelas Bapak. Sampai kapan Pak? Tanya ibu. Aku dan Kang Waris akan menuju ke astana itu. Kita akan mengulik lebih dalam. Seperti halnya desa Alaswingit, kita tidak tahu apakah desa ini masih ada kaitannya dengan orang-orang kita. Orang-orang kita? Aku merasa desa ini masih ada hubungannya seperti halnya desa Alaswingit, desa yang menumbalkan bayi. Di desa ini juga bayi ditumbalkan. Namun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di desa ini barusan. Bapak berpikir jika desa Astana Talimongso ini masih memiliki hubungan dengan orang-orang yang mengincarnya, yaitu keluarga Raden Angkoro. Jika memang ini dibenarkan, apakah desa ini masih ada kaitannya dengan orang-orang keluarga Raden Angkoro terdahulu? Kita beralih ke kediaman keluarga Ningrat. Di kediaman rumah keluarga Ningrat, Raden Angkoro memimpin pertemuan antara semua orang yang berkaitan dengan tragedi kematian yang memilukan yang terjadi di desa Alaswingit beberapa waktu yang lalu. Untuk para peserta yang mengikuti pertemuan tersebut antara lain, yang pertama Mas Pangarep, Mbak Mawar atau istri dari Mas Pangarep, Mbak Neneng. Yang terakhir, satu orang anggota Kepotit bersama istrinya. Tampaknya kematian dari Raden Jokopati dan juga Mas Mo menjadikan pihak mereka kehilangan pionir terpenting untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kang Mas Raden, ucap Mas Pangarep. Raden Angkoro menatap wajah Mas Pangarep dengan tatapan yang seperti biasanya, yaitu perasaan yang sangat dingin. Izinkan aku bergabung dan mengikuti jejak langkah selanjutnya. Bukankah lebih baik jika kita menyatukan semua anggota yang masih terkait dari ambisi kita saat ini? Jelas Mas Pangarep. Raden Angkoro terdiam. Dia benar-benar tahu kapasitas yang dimiliki oleh Mas Pangarep. Untuk Kang Waris dan yang lainnya, mungkin Raden Angkoro membutuhkan orang yang tepat seperti layaknya Raden Jokopati. Dirimu yang sekarang hanyalah beban, Pangarep. Apakah kau mau istrimu itu mendapati tubuhmu sudah tidak bernyawa? Jelas Raden Angkoro dengan tegas. Perkataan dari Raden Angkoro benar-benar mengguncang atmosfer ketenangan mereka semua. Semua orang yang berada di sana hanya diam. Perkataan dari Raden Angkoro adalah hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Jikalau ada sesuatu yang memang dibutuhkan, Raden Angkoro lebih dulu untuk mengungkapkan keinginannya di hadapan mereka. Kematian yang tidak terduga dari Raden Jokopati adalah contohnya. Apakah kau pernah berpikir jika anak yang belum dilahirkan dari kandungan adikmu itu, yaitu Nyi Esa, istri Raden Artonegoro, memiliki kodam yang sangat mengerikan hingga mampu memenggal kepalanya? Mas Pangarep tertunduk lesu. Dia tahu Raden Jokopati adalah salah seorang dari keturunan keluarga Brotoseno yang memiliki kanuragan ireng. Kanuragan ireng yang dia ketahui memiliki daya kekuatan yang sangat besar dan mampu mengubah wujudnya menjadi seekor siluman. Jika hal ini tidak bisa dikalahkan, kemungkinan besar kodam turunan yang dimiliki oleh anak dari Nyi Esa adalah salah satu yang sangat kuat. Kodamnya bukan sembarang kodam. Bagaimana bisa siluman ketek putih bisa dikalahkan di hutan Alaswingit?
Raden Angkoro masih mencari cara agar bisa mengalahkan Kodam turunan yang menjadi sebuah batu besar dan penghalang yang sangat menyulitkan baginya. Dengan mengalahkan Kodam turunan, maka usaha untuk mendapatkan anak dari Raden Artonegoro akan mulus digapai. Terlebih lagi, persyaratan yang harus mereka miliki hanya kurang satu lagi, yaitu menumbalkan salah seorang bayi yang berasal langsung dari keluarga Ningrat. "Bagaimana jika aku yang ikut serta dalam rencanamu, Angkoro?" tanya salah seorang potit yang memang memiliki pangkat tinggi dalam divisinya. Raden Angkoro tersenyum lebar. Dia kemudian mengarahkan senyuman itu kepada polisi yang berhasil menyelamatkannya dari maut yang hampir saja merenggut nyawanya. "Bapak Komandan yang terhormat, bukankah Bapak termasuk bagian kami juga?" senyum Raden Angkoro. Polisi itu hanya tersenyum. Dia menatap wajah istrinya yang tertarik dengan apa yang menjadi kesepakatan antara dirinya dan ambisi yang dimiliki oleh Raden Angkoro dan yang lainnya. "Baiklah, aku akan membantu seperti apa yang kalian butuhkan saat ini. Istriku juga akan ikut serta dalam menyelesaikan ambisi kalian," ucap polisi yang belum menyebutkan namanya itu. Raden Angkoro tersenyum melihat hal itu. Dia kemudian menatap wajah Mbak Neneng dengan tatapan yang tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu yang memang sudah dirahasiakan serta direncanakan oleh Raden Angkoro kepada Mbak Neneng. "Jika sudah saatnya tiba dan anak itu dilahirkan, kau harus siap untuk menjalankan ritual yang sama agar bisa merebut bayi itu," ucap Raden Angkoro kepada Mbak Neneng. Mbak Neneng hanya menganggukkan kepalanya, namun hatinya masih ragu, hatinya masih bergejolak. Ingin rasanya dia menjadi manusia biasa dan seutuhnya seperti manusia lainnya. Akan tetapi, takdir yang dia jalankan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Mbak Neneng tetaplah pionir terpenting setiap ritual itu berlangsung. Beralih ke desa Astana Talimongso. Semenjak kejadian yang terjadi di desa tersebut, ibu semakin tidak bisa dikendalikan. Dia masih terbayang-bayang dengan mimpinya semalam tadi. Menurut ibu, apa yang baru saja dia impikan sama persis dengan kenyataan yang sedang dia hadapi sekarang. Banyak wanita hamil yang perutnya menjadi kosong, jabang bayi menghilang, dan tangisan serta rintihan minta tolong ada di mana-mana. Sebenarnya ada apa dengan desa Astana Talimongso itu sendiri? Mengapa desa ini begitu sangat menyeramkan hingga banyak wanita hamil yang bayinya tiba-tiba menghilang hanya dalam semalaman saja? Sebagai pendatang, bapak dan ibu belum tahu mengenai aturan yang berlaku di desa tersebut. Karena itulah, bapak dan juga Kang Waris berencana untuk mencari sesepuh dari desa tersebut yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk mencari tahu terkait latar belakang desa yang mereka tempati saat ini. Bapak dan juga Kang Waris berkeliling ke seluruh tempat hingga mengunjungi rumah-rumah warga untuk menanyakan lokasi rumah sesepuh yang ada di desa Astana Talimongso. Untungnya, ada salah seorang warga yang berbaik hati yang ingin memberitahu terkait rumah dari sesepuh di desa Astana Talimongso. Dia juga sekaligus menyebutkan nama dari sesepuh tersebut. Namanya adalah Ki Batoro. Awalnya bapak dan juga Kang Waris ingin menuju ke rumah Ki Batoro. Namun saat mereka ingin menuju ke tempat yang sudah diberitahu oleh salah seorang warga, bapak dan Kang Waris terkejut saat melihat sebuah bangunan yang disebut-sebut sebagai astana atau tempat pemakaman yang dikhususkan di desa tersebut. Pandangan mereka berdua terhenti pada sebuah bangunan tua di hadapannya, telah tersusun rapi akan banyak sesajen dan seserahan. "Kang, ini bangunan apa?" tanya bapak kepada Kang Waris. "Mungkin ini yang dikatakan oleh mereka, tempat pengikatan." Tempat pengikatan? Setiap wanita yang ingin hamil atau sedang hamil, mereka harus ke tempat ini. Percakapan mereka berdua pun terhenti oleh suara langkah kaki dari arah belakang mereka. "Kalian pendatang?" tanya seseorang dari belakang. Iya, kami berdua pendatang, Pak," jawab bapak. "Untuk pendatang seperti kalian, setidaknya jangan sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak boleh dilalui. Pamali," ucap warga itu. Kang Waris dan bapak saling terdiam. Mereka berdua tidak tahu apa yang barusan dikatakan oleh warga itu adalah bagian dari aturan yang diterapkan untuk para pendatang. "Ngomong-ngomong, tempat ini apa namanya, Pak?" tanya bapak. Warga itu hanya terdiam sambil menatap tajam pandangan Kang Waris dan juga bapak. "Sudah saya bilang, jangan ke sini," ucap warga itu. Iya Pak, maafkan kami. Kami berdua pamit dulu," ucap bapak sambil menundukkan badannya dan segera meminta kepada Kang Waris untuk kembali ke rumah. Saat mereka berdua ingin pergi, Kang Waris masih penasaran akan bangunan tua di pojok desa itu. Bangunan itu menyimpan energi mistis yang dapat dirasakan begitu melihat ke arah bangunan tersebut. Hari semakin hari, para warga menyuruh anak-anak kembali ke rumah masing-masing karena akan ada seorang warga yang melahirkan.
Ibu dan bapak melihat secara jelas huru-hara para warga di saat hari akan gelap. "Mas, kamu ngerasa aneh gak sama desa ini?" tanya ibu. "Aneh kenapa, Bu? Aku masih belum mengerti dengan desa ini. Mengapa wanita yang melahirkan begitu sangat mengerikan di pandangan orang-orang yang ada di desa ini?" tanya ibu. "Maksud kamu apa, Bu?" "Sore tadi, Pak, banyak warga yang berteriak ketakutan karena ada salah seorang wanita yang akan melahirkan. Mereka merasa ketakutan karena bayi itu tidak hilang dari dalam kandungan." Bapak masih belum mengerti dengan apa yang dikatakan oleh ibu barusan. "Bukannya bagus, Bu, karena selamat." "Justru itu, Pak, adalah petaka." "Hah? Petaka bagaimana?" "Bayi itu harus diserahkan ke astana." "Maksudnya bangunan tua itu, Bu?" Ibu terkejut mendengar jawaban yang baru saja bapak katakan. "Hah? Bapak tahu tempat itu?" "Iya tahu, tapi keburu diusir oleh seorang warga. Niatnya, aku bersama dengan Kang Waris akan menemui sesepuh bernama Ki Batoro. Katanya dia tahu, Bu, terkait latar belakang desa ini." Ibu hanya terdiam. Dia tampak asing mendengar nama dari sesepuh itu. Namun bukan itu yang menjadi permasalahannya. Yang menjadi ibu masih terfikirkan hingga saat ini adalah mengapa tidak ada tindak lanjut dari sesepuh desa Astana Talimongso itu sendiri terkait kejadian yang baru-baru terjadi. Apakah ada sesuatu yang benar-benar ditutupi oleh sesepuh desa ini hingga dirinya memang menyengajakan kejadian ini terus berlarut-larut dan berlanjut sampai ada sesuatu yang bisa menghentikannya? Berlarut-larut, berpura-pura tidak mengerti. Malam itu, ibu tertidur dalam pelukan bapak. Ibu ingin menenangkan pikirannya yang kalut dalam hal yang tidak menyenangkan dan membuatnya tidak betah untuk tinggal di desa ini. Akan tetapi, berbeda dengan yang terjadi di malam itu. Malam itu, seorang warga telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3 kg. Ukuran yang normal dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Batoro. "Ki, apakah anak ini akan dibawa ke bangunan itu?" tanya bapak dari anak itu kepada Ki Batoro. "Harus, semua yang lahir di desa ini harus dibawa ke desa. Jika tidak..." "Kalau tidak, kenapa, Ki?" "Desa ini akan terkena kutukan," jelas Ki Batoro. Setelah dibersihkan, Ki Batoro dan pria dari bayi itu membawanya ke bangunan tersebut. "Ki, saya mohon jangan bawa anak kami, Ki," ucap bapak dari bayi itu. "Sudah, jangan banyak bicara. Kau mau desa kita akan terkena tulah?" tanya Ki Batoro. "Tapi Ki, ini malam hari, hawanya sangat dingin. Saya takut anak saya mati kedinginan," ucap pria yang sudah menjadi bapak dari bayi itu. Namun Ki Batoro tetap berjalan sambil menyanyikan sebuah kidung aneh yang disebut-sebut sebagai kidung pemanggil dari Nyi Randasari. "Kamu yakin akan ikut sampai ke astana?" ucap Ki Batoro. Astana adalah bentuk bangunan yang dimaksud. "Itu anak saya, Ki. Saya nggak mau terjadi apa-apa terhadap anak saya," jelas bapak itu. "Jika Nyi Randasari menerima anak kamu, maka bayi kamu akan selamat dalam keadaan utuh. Namun jika tidak, apakah kamu rela hanya melihat 2 bola mata yang utuh?" tanya Ki Batoro. Pria itu hanya terdiam. Mungkin ingin memberontak dan menarik paksa bayi itu, namun tidak mungkin. Bapak itu seperti tertunduk di hadapan Ki Batoro. Aura hitam yang dipancarkan oleh Ki Batoro sangat kuat. Sesampainya di astana, Ki Batoro menyuruh pria itu menunggunya di luar. Sedangkan Ki Batoro masuk ke dalam astana sambil membawa bayi mungil yang baru dilahirkan. "Ki, tolong sampaikan kepada Nyi Randasari untuk menerima bayi saya. Tolong kembalikan dalam keadaan utuh," jelas pria itu. "Tunggulah di sini," senyum Ki Batoro. Sesampainya di dalam, Ki Batoro meletakkan bayi itu yang masih dilapisi kain penghangat tubuh. Bersama dengan itu, Ki Batoro mengucapkan sebuah mantra pemanggilan Nyi Randasari. Dari luaran, angin malam semakin membesar. Pepohonan bergoyang ke sana kemari. Pria dari anak itu khawatir akan sesuatu yang terjadi pada anaknya itu. Beberapa saat kemudian, Ki Batoro keluar sambil membawakan kain dari bayi itu yang masih digendongnya. "Ki, anak saya diterima?" tanya pria itu dengan nada penasaran sekaligus senang karena selimut itu dia merasakan bentuk dari anaknya. Ketika selimut itu diserahkan kepada pria dari anak itu, dia berteriak dengan kencang karena yang didapatinya adalah 2 bola mata yang dimiliki oleh anaknya itu. Ki Batoro tersenyum dan berkata, "Nyi Randasari menyukai anakmu, tapi dia hanya mengembalikan kedua bola matanya saja." Keesokan harinya, para warga berduyun-duyun keluar untuk mengantarkan seserahan menuju ke astana atau bangunan itu. Ibu dan bapak serta yang lainnya melihat dengan jelas para warga yang membawa banyak sekali makanan untuk diserahkan kepada astana itu. Mereka berdua pun bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai kegiatan tersebut. "Bu,
Ini ada rame-rame apa ya? Tanya ibu kepada salah seorang warga. Oh, ini mbak. Mbaknya pendatang ya? Iya bu, saya dan suami saya baru saja bermukim di desa ini. Iya, nggak apa-apa kalau belum tahu. Jadi jika ada wanita hamil yang akan melahirkan atau ingin memiliki anak, maka harus menuju ke astana untuk menyerahkan sesajen, biar Nyi Randasari senang, ucap warga itu. Hah? Nyi Randasari itu siapa bu? Nyi Randasari itu... Ucap warga itu dengan memotong terusan perkataannya karena dari arah belakang sudah tengah berdiri Ki Bathara. Ki Bathara, saya ke astana dulu ya, ucap warga itu. Silakan. Ibu dan bapak serta yang lainnya terkejut akan kehadiran Ki Bathara yang telah dulu ada di sekitarnya. Tiba-tiba Kang Waris merasakan hal yang berbeda. Dia merasa ada bentrokan energi yang kencang yang berasal dari tubuh dari Ki Bathara. Kalian mau ke astana juga? Tanya Ki Bathara. Mereka semuanya terdiam. Namun kali ini Kang Waris menjawab pertanyaan dari Ki Bathara dengan cepat. Untuk apa? Tanya Kang Waris. Jika kalian ingin tahu tentang desa ini, ikutlah ke astana. Tidak usah membawa sesajen. Cukup kamu hadir. Kelak bayimu akan selamat, ucap dari Ki Bathara. Tatapan ibu yang mengarah ke arah Ki Bathara seperti memberi sinyal kepada bapak bahwa desa yang mereka tempati merupakan desa yang menganut sebuah kepercayaan terhadap setan. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia seperti merasakan ada sesuatu yang memang sedang direncanakan oleh Ki Bathara dengan cara memanipulasi orang-orang yang ada di desanya agar mau mendatangi tempat yang disebut sebagai astana. Ki Bathara pun meninggalkan mereka semua. Tidak seperti biasanya, Mas Radian juga merasakan apa yang menjadi ketakutan ibu. Dia terus memegangi tangan ibu sembari menatap ke arah wajah ibu dengan tatapan yang penuh dengan kekhawatiran. Kang, ucap ibu. Aku tahu maksudmu Esa, jawab Kang Waris. Di dalam astana, Ki Bathara menyuruh untuk meletakkan sesajen tersebut di dekat sebuah makam tua. Makam itu disebut-sebut sebagai makam dari Nyi Randasari. Belum tahu jelas mengapa para warga sangat menghormati Nyi Randasari. Namun mereka yang memiliki kepentingan tertentu, mereka sangat mengharapkan keberkahan yang memang sudah tertanam dalam diri Nyi Randasari melalui Ki Bathara. Jadi, apa yang kalian inginkan? Tanya Ki Bathara kepada para warga yang hadir di dalam astana. Saya ingin punya anak Ki, ucap salah seorang wanita yang sudah belasan tahun belum memiliki anak. Saya juga Ki, kalau saya mau ingin kaya raya Ki. Saya mau punya sawah yang luas Ki. Ki, saya mau punya istri yang cantik. Ki Bathara hanya tersenyum. Dia menatap semua warga yang memohon-mohon kepadanya sembari mengagung-agungkan namanya layaknya seseorang yang sangat diharapkan oleh para warga. Permintaan kalian aku kabulkan, ucap Ki Bathara dengan mudahnya. Para warga senang mendengar jawaban itu. Mereka kemudian menundukkan badannya sembari memohon-mohon kepada Ki Bathara agar mau memberikannya keberkahan terkait apa yang mereka inginkan. Ki Bathara terdiam sejenak. Dia meminta kepada para warga untuk terdiam sejenak karena sudah saatnya dirinya ingin berkomunikasi dengan Nyi Randasari. Sembari merapalkan mantra, Ki Bathara mencoba untuk berkomunikasi kepada Nyi Randasari. Bersama dengan itu, angin berhembus dengan kencangnya. Para warga mulai merasakan ketakutan karena hembusan angin tersebut tidak seperti hembusan angin pada umumnya. Tidak lama kemudian, Ki Bathara berjalan ke arah warga secara satu persatu sembari menyentuh kepala mereka masing-masing. Setelah melakukan hal semacam itu, Ki Bathara kembali ke tempatnya semula sembari mengatakan kabar yang menggembirakan. Nyi Randasari telah berkata kepadaku bahwa dia akan mengabuli semua keinginan dan permintaan kalian hari ini. Para warga ikut senang mendengar berita tersebut. Mereka pun memberikan pujian kepada Ki Bathara sembari memuja-mujanya seperti layaknya Tuhan. Terima kasih Ki, terima kasih Ki. Ki Bathara adalah harapan kami. Sembah hormat untuk Ki Bathara. Kita beralih ke sisi lain. Pak Subroto dan Ibu Mela namanya. Mereka berdua merupakan orang yang sudah menutup-nutupi kejadian di pabrik bawang. Di saat tragedi memilukan itu terjadi, Pak Subroto dan juga Ibu Melan membantu Raden Anggoro untuk menutupi kebusukan yang selama ini dilakukan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mereka berdua jugalah yang mengurusi tragedi selanjutnya yang terjadi di desa Laswingit. Bisa dibilang, setiap langkah yang dilakukan oleh Raden Anggoro sudah mendapatkan backup dan perlindungan dari Pak Subroto dan juga Ibu Melan. Apa langkahmu selanjutnya, Anggoro? Tanya Subroto. Raden Anggoro terdiam sejenak. Dia membakar rokok kretek kesukaannya sembari memikirkan strategi selanjutnya yang ingin dia lakukan agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Astana Tali Mongso, ucap Raden Anggoro. Astana Tali Mongso? Tanya Pak Subroto. Desa itu adalah desa yang tidak memiliki norma. Kematian hanyalah permainan yang dijadikan percobaan untuk meningkatkan kekuatan kanuragan yang dimiliki oleh leluhurnya.
Tidak seperti Alas Wingit, Astana Talimongso sendiri merupakan ancaman bagi Raden Angkoro. Pasalnya, leluhur di sana juga berkeinginan untuk mendapatkan jabang bayi yang diincarnya untuk menyelesaikan pesugihan yang akan dilakukannya lagi. Pak Subroto hadir sebagai pendamping yang tepat bagi Raden Angkoro. Kematian Raden Jogopati memang sangat disesali. Namun untuk sekarang, dia hanya membutuhkan orang yang memiliki kelas untuk bisa menutupi segala tragedi pertumpahan darah yang akan terjadi. Kita akan ke sana, ucap Raden Angkoro. Kita beralih ke desa Astana Talimongso. Tengah malam menyapa, ibu tiba-tiba terbangun. Dia terkejut ketika suaminya sudah berada di pelukannya. Ibu tersenyum lalu mengecup kening suaminya sebagai tanda cinta terhadapnya. Ibu berniat untuk melakukan sholat isya. Dia tahu walaupun dirinya bukan berada dalam lingkungan agamis, tapi dia perlu menanamkan diri sebagai seorang muslimah yang taat terhadap Robnya. Selepas sholat, ibu mendengar suara langkah kuda. Dia terkejut manakala suara kuda itu berhenti tepat di depan rumahnya. Saat ibu ingin mendekati pintu, dia merasakan aura berbeda yang dirasakan dari balik pintu rumahnya. "Siapa di depan?" tanya ibu yang masih menggunakan mukena. Suara tawa kecil layaknya nenek tua yang menertawakan tingkah lucu cucunya. Tubuh ibu merinding seketika. Dia tahu bahwa yang di depannya bukan manusia, melainkan setan. "Selamat datang, saya leluhur di desa ini," ucap suara nenek tua itu. Ibu baru ingat bahwa desa ini memiliki leluhur sesuai apa yang dikatakan oleh Ki Bator kepadanya. Dia pun ingin mencoba menanyakan tentang desa ini, namun aura hitam yang ia rasakan tiba-tiba menghilang. Ibu pun membuka pintu untuk memastikan sosok itu berada di tempatnya atau tidak. Namun begitu dia melihat keluar, dia terkejut melihat para ibu-ibu yang sedang berada di hadapan rumahnya dengan perut membesar seperti orang hamil. Kedua mata ibu terbelalak manakala satu persatu dari perut mereka tersobek secara perlahan karena bayi yang berada di dalamnya sudah tidak sabar untuk keluar. Darah bercucuran kemana-mana. Ibu berteriak sekencang-kencangnya. Dia pun segera menutup pintunya dan masuk ke dalam. Namun baru saja dia menutup pintu, ibu mendengar suara tangisan bayi yang membuat dia tertidur. Ibu memegangi sambil menutup mata, namun suara itu terus meningkatkan seperti halnya bayi-bayi itu sudah tepat di hadapannya. "Jangan takut," ucap nenek tua itu. Ibu pun terkejut saat dirinya melihat sosok Nyi Randasari yang sedang dikelilingi bayi-bayi yang tidak memiliki kedua pola mata. Nyi Randasari terbang ke arahnya sambil membawakan bayi ke arahnya yang menandakan bahwa bayi itu adalah miliknya nanti. "Ini bagimu," ucap Nyi Randasari yang sudah berada di dekat ibu. Saat ibu membuka mata kembali, dia melihat bayi itu sudah penuh darah dan matanya tidak ada. Ibu pun berteriak karena ketakutan. Tiba-tiba, "Bu, ibu kenapa?" "Bu?" tanya bapak yang membangunkannya. "Pak, ada setan." "Kamu dari tadi tiduran di sini, Bu. Kamu mimpi buruk?" tanya bapak. Ibu sadar bahwa dirinya masih berada di tempat sholat. Dia pun memeluk bapak karena kejadian buruk yang dialaminya adalah hanya sebuah mimpi. "Pak, ibu takut." "Iya, Bu, ada bapak di sini. Sebentar lagi kita akan tahu tentang desa ini." Ibu pun mengiyakan. Bapak mengambil air minum terlebih dahulu. "Ini, Bu, diminum sampai habis." Hanya satu tegukan yang diminum oleh ibu, namun air itu langsung dengan cepat. Bapak tersenyum melihat air yang menetes dari mulut ibu karena rasa haus dahaganya yang begitu menguras energi dari dalam tubuhnya. "Sekarang tidurlah. Aku takut bayi yang ada di kandungan kamu nanti akan sakit," ucap bapak. Hari berjalan seperti biasanya. Tidak ada perbedaan dalam diri ibu kecuali nafsu makan yang begitu lahap sehingga tubuhnya mengalami pelebaran yang signifikan. Perut ibu semakin hari semakin membesar. Pertanyaan demi pertanyaan masih terus mengambang di pikiran ibu dan yang lainnya. Semenjak kejadian di mana ibu dimimpikan atau bahkan diperlihatkan sosok asli dari Nyi Randasari, Ki Bathara sering mengunjungi rumah ibu dengan tujuan mengulik informasi dan mengetahui lebih jauh terkait keberadaan jabang bayi yang diinginkan ibu. Kang Waris dan yang lainnya hanya bisa memantau pergerakan dari Ki Bathara dan kedua ajudannya tersebut. Jika memang ada sesuatu yang sangat mencurigakan, Kang Waris akan bertindak lebih dahulu untuk menghentikan langkah yang akan diambil oleh Ki Bathara. "Apakah dia datang kemari?" tanya Ki Bathara kepada ibu. "Maksud Ki Bathara, leluhur itu adalah nenek tua yang menginap mendatangi rumah ini. Kamu pernah menemuinya?" tanya Ki Bathara sambil tersenyum. "Semalam aku bertemu dengannya," ucap ibu sambil mengingat-ingat kembali. Tiba-tiba, ibu merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Seperti ada kontraksi kencang yang membuat perutnya tiba-tiba mengeras tidak seperti biasanya. "Bu, kamu kenapa?" tanya bapak. "Pak, sakit. Perutku seperti ditekan-tekan," jelas ibu. Ki Bathara pun meninggalkan mereka dengan wajah tersenyum. Dia menuju ke arah astana untuk melakukan sesuatu. Sementara itu di astana, "Nyi,
Sebentar lagi aku akan sempurnakan dirimu, jelas Ki Bathara. Hitungan terakhir dari bayi yang ditumbalkan untuk Nyi Randasari kembali 99, dan bayi terakhir yang dipercepat pertumbuhannya jatuh kepada ibu, di mana bayi yang akan dijadikan tumbal akan genap 100. Jika berhasil dengan sempurna, maka Ki Bathara sendiri akan mendapatkan ilmu hitam. Tiba-tiba langit mengamini apa yang diminta oleh Ki Bathara. Hujan mengguyur desa itu. Kilatan petir menggelegar seperti akan ada sesuatu yang tidak disukai. Ki Bathara keluar dari istana sambil melihat ke arah langit. Dia dengan senangnya berteriak, "Sebentar lagi keinginanku terwujud." Teriak Ki Bathara. Ibu kembali memimpikan sesuatu yang sangat aneh. "Anakku, jangan kau ambil," ucap ibu dalam keadaan mengigau. Dari luaran kamar, bapak dan juga Kang Waris masih memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa menyelamatkan ibu yang terus-menerus dihantui oleh ketakutan yang telah dibuat oleh Ki Bathara. "Entah mengapa, ada sesuatu yang mungkin menjadi keterkaitan selama aku hidup. Apakah ada sesuatu yang akan terjadi di malam nanti?" tanya Kang Waris. "Maksud Kang Waris apa, Kang?" tanya balik bapak. "Lihatlah langit, bulannya." Mungkin Kang Waris dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Purnama bukanlah sebuah keindahan yang tergambarkan dalam diri mereka masing-masing. Akan tetapi, dengan kehadiran purnama yang begitu sangat mengerikan yang sudah pernah terjadi, apakah purnama yang sama akan terjadi juga di hari ini? Tepat di malam hari, ibu terbangun dari tidur karena merasa ada sesuatu yang hadir tepat di malam itu juga. Entah mungkin karena ada keterkaitan yang memang terjadi dengan perutnya yang tiba-tiba kembali mengalami hal yang aneh. Ibu segera membangunkan bapak, disusul dengan yang lainnya. Mereka pun dibangunkan secara satu persatu karena ada filsafat ibu yang kurang baik yang terjadi pada malam itu. Saat dimana mereka terbangun, dari luaran terdengar suara tawaan nenek tua. "Selamat datang, saya leluhur di desa ini." Aura merinding tiba-tiba menghampiri tubuh mereka. Lampu di rumah bergerak-gerak sendiri. Bayangan hitam membesar secara perlahan dari sudut pintu. "Bersembunyilah di bawah meja," ucap Kang Waris. Mereka pun segera bersembunyi di bawah meja. Makin lama, bayangan itu membentuk sosok yang tawanya. Angin di luaran yang sangat kencang. Nyi Randasari berdiri tepat di hadapan mereka sembari memainkan jari jemarinya. Dia kemudian mencari bebawan bayi yang mungkin saja menjadi sinyal baginya. Bapak yang melihat langsung sosok itu hanya bisa terdiam. Baru kali ini bergetar hebat ketika melihat sosok leluhur yang sering menggunakan itu. Hadirnya Nyi Randasari di tengah-tengah mereka bukanlah kebetulan. Ini adalah wujud dari panggilan yang dilakukan oleh Ki Bathara terhadap Nyi Randasari untuk menjenguk bayi terakhir yang akan dijadikan tumbal. Nyi Randasari mengeluarkan sebuah suara seperti suara kelelawar di tengah malam. Suara itu sangat berisik hingga membuat gendang telinga bapak sangat sakit. Tubuh Nyi Randasari melayang. Hanya saja penampilan seperti hitam yang kayaknya menempel hingga ke lantai. Anehnya, Nyi Randasari tidak berani masuk ke dalam kamar. Hal ini juga disebabkan oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian adat Jawa yang sudah berdiri sembari menatap tajam ke arah Nyi Randasari. Bersamaan dengan munculnya angin yang entah dari mana asalnya, sosok Nyi Randasari akan meninggalkan mereka. Tawaran dan suara yang mengitari kepergian Nyi Randasari dari rumah bapak. Sesaat setelah Nyi Randasari keluar, "Kemari," ucap Kang Waris. Bapak segera menuju ke Kang Waris. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk Kang Waris sendiri agar bisa menyelesaikan permasalahan yang berada di desa Astana Talimongso. Sebelum Kang Waris dan juga bapak berangkat menuju astana, mereka berdua meminta kepada Jaja dan yang lainnya untuk mengawasi ibu di rumah. Bersama dengan itu, Raden Angkoro beserta dengan beberapa orang yang menjadi kepercayaannya juga berangkat menuju ke Astana Talimongso. Mereka berkeinginan untuk merebut kembali apa yang menjadi keinginannya, yaitu mendapatkan jabang bayi yang masih dalam kandungan ibu. Bapak dan Kang Waris mempercepat langkah mereka. Sepertinya Ki Bathara sedang melakukan sebuah ritual yang digunakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan benar saja, saat Kang Waris dan juga bapak tiba di sana, mereka berdua melihat Ki Bathara sedang memegang bejana berisi cairan berwarna merah. "Jadi kau adalah iblis di balik ini semua?" tanya Kang Waris. Ki Bathara hanya tertawa mendengar hal itu. Dia kemudian meminum perlahan cairan yang diyakini sebagai darah dengan sekali tegukan. Bersama dengan itu, Ki Bathara merapalkan sebuah mantra yang digunakan untuk memanggil Nyi Randasari yang memang sudah menjadi waktunya untuk kembali dikeluarkan. "Wahai penguasa malam yang gelap, demi astana yang menjadi kokoh karena terbunuhnya puluhan tumbal bayi, demi kutukan yang menjalar ke dalam nadi tiap wanita yang akan melahirkan, keluarlah kesesatan yang mumpuni, Nyi Randasari.
Dari dalam astana, keluarlah sosok hitam yang memiliki bentuk yang tidak seperti apa yang diperkirakan oleh Kang Waris dan juga Bapak. Dia adalah sosok Nyi Randasari yang bentukannya sama seperti apa yang telah mereka lihat saat berada di rumah. Sosok itu mendekati Ki Bathara. Dia kemudian berteriak dengan sangat kencang seperti membagikan suara layaknya kelelawar yang berada di dalam gua. Sontak saja, Kang Waris dan juga Bapak langsung menutupi kedua telinganya karena suara itu benar-benar menggema di dalam otak dan juga mengganggu pendengarannya. Tidak lama kemudian, Bapak yang terlebih dulu merasakan efek samping karena suara tersebut. Dari hidung dan juga telinganya keluar darah secara perlahan. Sedikit demi sedikit tubuh Bapak kemudian melemas, wajahnya memucat. "Arto!" ucap Kang Waris sembari menatap wajah Bapak yang sudah sangat pucat. Lalu tidak berselang lama, Bapak langsung pingsan karena tidak mampu menahan. Suara itu terus dibunyikan sampai Kang Waris juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Bapak. Tubuh Kang Waris melemah dan tidak bisa menggerakkan sedikit pun anggota badannya. Kang Waris tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ia hanya bisa mendengar suara tawaan yang mungkin saja berasal dari Ki Bathara yang sedang menikmati kekuatan besar dari Nyi Randasari. Tapi kebahagiaan dari Ki Bathara tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara gamelan dari kejauhan. Bersama dengan suara itu muncul suara-suara lainnya seperti suara monyet, kinceringan, dan suara-suara menggunakan bahasa Jawa kuno. Kang Waris tidak bisa mengetahui apa yang terjadi saat itu. Namun sayap-sayap yang dia lihat, ada dua orang asing yang sedang menaiki astana. Lalu di belakang mereka berdua telah berdiri sosok hitam besar yang tampaknya sangat familiar. "Hah? Ketek ireng?" Tidak berselang lama, suara dari Nyi Randasari langsung menghilang. Akan tetapi, suara teriakan yang mengerikan terjadi kepada Ki Bathara. Entah apa yang terjadi. Sebelum hal yang mengerikan terjadi, Ki Bathara seperti berteriak bahwa dirinya memohon ampun agar mau melepaskan cekikan leher yang sedang dia rasakan saat itu juga. Tidak berselang lama, kobaran api membakar seluruh astana. Api itu dengan cepatnya melahap seluruh isi astana. Ki Bathara terbakar di dalamnya. Suara teriakannya melonglong bagaikan anjing yang menunggu. Para warga yang melihat ada kobaran api membesar langsung menuju ke arah di mana si jago merah itu terlihat. Namun mereka melihat ada dua orang yang sudah terkapar di dekat astana. Mereka yang mengenali kedua orang itu langsung membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu dan yang lainnya terkejut karena mendapati Bapak dan juga Kang Waris dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Mereka berdua pun dirawat untuk beberapa waktu lamanya sampai benar-benar pulih. Sampai akhirnya desa tersebut didatangi oleh polisi untuk menyelidiki tragedi yang baru saja terjadi. Terkhusus penyidikan yang sedang berlangsung, ada salah seorang wanita yang langsung menuju ke tempat ibu sembari menanyakan terkait keadaan Bapak dan juga Kang Waris. "Bagaimana keadaan suamimu?" tanya seorang wanita itu. "Maaf, Anda siapa ya?" tanya ibu. "Saya Melan, suami saya kebetulan bertugas di sini. Namanya Pak Subroto." "Kami semua baik-baik saja," ucap ibu. "Kami memiliki sebuah tempat untuk kalian semua huni. Siapa tahu tempat tersebut sangat nyaman untuk kalian semua." "Maksudnya tempat tinggal?" "Benar," ucap Bu Melan. Ibu tersenyum lebar mendengar berita baik tersebut. Tidak berselang lama, seorang komandan polisi yang bernama Pak Subroto mendekati ibu. "Kami akan menjaga anakmu sampai lahir kelak." Dan itulah teman-teman ceritanya. Sampai di sini sudah tamat ya untuk Tumbal Tali Mongso. Karena memang sudah selesai, sesepuh itu sudah ya meninggal gitu ya gara-gara serangan tadi malam gitu. Nah, bagaimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Serukah atau menegangkankah atau juga hororkah? Tulislah di kolom komentar ya. Dan juga buat kalian suka ceritanya, jangan lupa lah untuk klik like-nya. Dan buat kalian yang ingin mendengarkan cerita lainnya dari channel Dimensi Mimpi, jangan lupa lah untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Nah, gimana nih? Apakah kalian penasaran akan cerita habis ini? Gimana ya? Apakah cerita ini dari Mas Artonegoro masih ada lanjutannya ataukah sudah sampai di sini aja? Kita tunggu saja besok ya. Saya di sini seperti biasa undur pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.